Halo semuanya, balik lagi di Dion Garage. Lagi-lagi kita bakalan bahas mobil yang jadi legenda di dunia sport compact. Mobil yang kecil tapi punya pengaruh gede banget. Ini dia Honda Integra. Dari lahirnya tahun 90-an sampai jadi simbol drive car di 90-an. Bahkan sampai direinkarnasi di era modern. Jadi, mari kita bahas perjalanan Integra dari generasi ke generasi. Tujuan dibuatnya dan kenapa mobil ini begitu diminati. Kita mundur ke awal 1980-an. Waktu itu Honda lagi naik daun dengan Civic, mobil kecil hemat bahan bakar yang sukses besar di seluruh dunia. Tapi Honda sadar, ada pasar baru yang belum mereka sentuh penuh, anak muda dan profesional muda, yang pengen mobil kecil tapi terasa lebih premium dan sporty. Nah, dari situ lahirlah proyek Queen Integra, yang resmi meluncur di tahun 1985 di Jepang. Tujuannya simple, bikin mobil kompak dengan rasa sedikit lebih mewah dari Civic, tapi tetap fun to drive. Oke, mari kita bahas mulai dari generasi awalnya. Generasi pertama, 1985 sampai 1989. Cerita Integra dimulai tahun 1985 di Jepang, dengan nama Honda Queen Integra. Mobil ini lahir sebagai jawaban Honda buat segmen kompak premium. Targetnya jelas, lebih stylish dan sporty dibandingkan Civic, tapi tetap praktis dipakai harian. Di Amerika, Integra langsung debut tahun 1986 lewat brand baru Honda, Acura. Jadi bisa dibilang Integra adalah salah satu mobil pertama yang membentuk identitas Acura. Desainnya khas 80-an, kotak, simple, dengan lampu pop-up di beberapa model. Yang bikin Integra beda adalah mesinnya. Honda langsung kasih DOHC 16 valve, sesuatu yang jarang ada di mobil kompak waktu itu. Artinya, Integra sejak lahir memang diniatkan bukan sekedar mobil keluarga kecil, tapi juga punya potensi sport. Generasi kedua, 1989 sampai 1993, atau bisa dibilang era matang dan VTEC datang. Masuk ke generasi kedua, Integra berubah total, desainnya lebih membulat, lebih modern sesuai tren akhir 80-an menuju 90-an. Tapi highlight terbesarnya ada di mesin. Inilah masa ketika Honda memperkenalkan teknologi legendaris mereka ke Integra, VTEC. Varian GSR hadir dengan mesin B17A1 VTEC di Amerika, sementara di Jepang ada varian lebih kencang. VTEC bikin Integra terasa seperti dua mobil jadi satu. Di RPM rendah, dia efisien dan halus. Tapi begitu jarum takometer nyentuh putaran tinggi, suara berubah, tenaga melesat, dan sensasi berkendara jadi luar biasa. Integra generasi kedua ini mulai bikin orang sadar, Honda bisa bikin mobil kecil yang fun to drive tapi tetap praktis. Generasi ketiga, 1993 sampai 2001. Sang legenda Type R. Generasi ketiga adalah era emas Integra. Desainnya makin sleek dengan 4 lampu bulat yang khas yang langsung bikin mobil ini ikonik. Disinilah lahir varian yang sampai hari ini dianggap salah satu mobil FWD terbaik di dunia, Integra Type R. Honda benar-benar totalitas waktu bikin DC2 Type R. Bobot dipangkas, sasis diperkuat, suspensi distel ulang, dan mesinnya B18C dibangun tangan dengan detail luar biasa. Mesin 1,8 liter ini bisa berputar sampai 8000 rpm lebih, dengan suara VTEC yang bikin merinding. Hasilnya, handling tajam, respons mesin luar biasa, dan pengalaman mengemudi yang nggak bisa ditiru banyak mobil lain. Banyak jurnalis otomotif bilang, DC2 Type R adalah the best handling front-wheel drive car ever made. Selain Type R, ada juga GSR, yang lebih ramah dipakai harian tapi tetap bertenaga. Dan karena Integra gampang dimodifikasi, generasi ini jadi favorit tuner culture, terutama di Amerika dan Asia. Sampai sekarang, DC2 Type R adalah mobil kolektor yang harganya bisa gila-gilaan. Cari unit original dengan kondisi bagus udah susah banget, karena banyak yang dulu dipakai balapan atau dimodifikasi ekstrim. Generasi keempat, 2001 sampai 2006, era DC5. Tahun 2001, Integra masuk ke generasi keempat dengan kode DC5.
Desain berubah total, lebih modern, lebih membulat, dan lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Di pasar Jepang namanya tetap Integra, tapi di Amerika, mobil ini dipasarkan sebagai Acura RSX. Mesinnya pakai generasi baru, K-Series, dengan teknologi iVTEC. Type R DC5 makin disempurnakan. Sasis lebih kaku, mesin lebih bertenaga, dan handling tetap tajam. Mobil ini juga banyak dipakai di balapan touring Jepang. Meski tidak se-ikonik DC2, banyak penggemar yang tetap menganggap DC5 sebagai Integra terakhir yang murni. Sport kompak sebelum dunia otomotif berubah ke arah SUV dan turbo modern. Sebelum kita lanjut ke generasi yang lebih modern, kita bahas sedikit tentang perjalanan dari Integra di dunia motorsport. Integra dan RSX populer dalam balap mobil. Pada tahun 1987 dan 1988, Integra memenangkan 2 kejuaraan pabrikan dari sedan internasional atau IMSA berturut-turut. Sementara Parker Johnston memenangkan kejuaraan balapan pada tahun yang sama saat mengendarai Integra. Pada tahun 1992, Integra digunakan dalam Formula One sebagai safety car di Grand Prix Kanada. Real Time Racing menggunakan Integra Type R dan kemudian RSX Type S untuk berkompetisi di kelas SCCA World Challenge Touring Car, memenangkan 6 gelar berturut-turut dari tahun 1997 hingga 2002. Integra versi BTC T sangat sukses di British Touring Car Championship, memenangkan 27 balapan dan menjadi juara pada tahun 2005 dan 2006. Meskipun hanya diikuti oleh tim Privater, Integra juga memenangkan Asia Touring Car Series pada tahun 2003, 2004, 2009, dan 2010. Menarik bukan? Mari kita lanjut ke generasi Integra modern. Integra modern tahun 2022 sampai sekarang. Atau bisa dibilang ini adalah reinkarnasi. Setelah lama hilang, nama Integra akhirnya kembali tahun 2022 lewat Acura Integra generasi baru. Desainnya lebih modern berbasis Civic generasi terbaru, tapi tetap bawa semangat sport compact dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan. Ada juga varian Integra Type S dengan mesin turbo bertenaga besar. Walau konsepnya beda dengan Integra lama, kemunculan ini bukti kalau nama Integra masih punya daya tarik kuat, bahkan puluhan tahun setelah debutnya. Tujuan dibuatnya Honda Integra, mengisi celah antara Civic dan Accord. Civic populer dengan mobil kompak, murah, dan irit. Accord lebih besar dan lebih mapan untuk keluarga. Honda butuh sesuatu di tengah, mobil kompak tapi lebih premium dan sporty. Cocok buat anak muda atau profesional muda yang pengen naik kelas tanpa harus beli mobil besar. Yang kedua, membawa citra sporty ke segmen kompak. Honda sejak dulu dikenal dengan inovasi mesin. Dengan Integra, mereka pengen kasih pengalaman berkendara yang lebih fun dibandingkan Civic standar. Yang ketiga, menjadi model andalan untuk brand Acura di Amerika. Tahun 1986, Honda meluncurkan Acura sebagai brand premium di AS. Integra dipilih jadi salah satu model perdana bersama Acura Legend. Tujuannya, memperkenalkan ke pasar bahwa Honda bisa bikin mobil kompak dengan kualitas premium. Yang keempat, membangun platform sport kompak yang bisa berkembang. Honda sadar pada anak muda suka modifikasi dan balapan. Integra didesain sebagai mobil yang drive-oriented, ringan, dengan sasis yang siap di-upgrade. 5. Menciptakan mobil serius tapi tetap praktis. Integra bukan mobil sport murni, tapi juga bukan sekedar mobil harian. Tujuannya bisa dipakai tiap hari, tapi tetap seru kalau diajak ngebut. Jadi secara singkat, Honda membuat Integra untuk mengisi pasar mobil kompak premium yang sporty, membangun citra Acura di Amerika, sekaligus menghadirkan mobil fun to drive yang tetap praktis dipakai sehari-hari. Kenapa Integra banyak diminati? Jadi apa sih alasan banyak orang kagum sama Integra? Yang pertama, feel mengemudi. Setirnya komunikatif, transmisinya presisi, dan mesin yang bertenaga di RPM tinggi bikin sensasi berkendara terasa hidup.
Yang kedua, potensi modifikasi. Integra adalah salah satu platform favorit tuner. Dari swap mesin sampai body kit, komunitasnya luar biasa besar. Yang ketiga, reliabilitas Honda. Meski sering dipacu, Integra terkenal tangguh asalkan dirawat. Yang keempat, kelangkaan, terutama Type R. Makin kesini makin jarang, makin tinggi pula nilainya. Relevansi dan warisan. Walaupun produksi Integra klasik sudah lama berhenti, namanya nggak pernah benar-benar hilang. Acura benar-benar menghadirkan kembali Integra modern beberapa tahun lalu sebagai penghormatan pada warisan sport kompak mereka. Meski konsepnya lebih modern dan agak berbeda, tapi menunjukkan betapa kuatnya brand Integra di hati penggemar. Jadi itulah perjalanan panjang Honda Integra dari generasi pertama sampai era modern. Dari hatchback kompak sederhana sampai Type R yang jadi legenda, dan hingga lahir kembali di zaman sekarang. Integra membuktikan bahwa kesenangan berkendara bukan cuma soal tenaga besar, tapi soal keseimbangan, kejujuran desain, dan karakter mesin yang bikin kita tersenyum setiap kali menginjak pedal gas. Kalau kamu harus pilih salah satu generasi Integra, mana yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga media sosial kami, Instagram @diongarage.id dan TikTok @diongarage.id untuk cerita mobil menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.